Hosanna in excelsis. Yuhu! Anybody home? Semua kita disinari oleh kasih dan cinta. Dan buat kalian yang baru saja kesasar atau terdampar di channelku ini, aku si pembisik kartu, aku tinggal di Belanda dan di Thailand. Dan buat kalian yang selalu saja kesasar ke sini, terima kasih banyak ya, kesayangannya Madam Suki. Kembali lagi untuk ngebahas tentang sesuatu yang masih membuat kita kipo, yaitu tentang pembicaraan Rossi dan Vera Simanjuntak. Langsung aja ya. Jadi Vera ini kan menjelaskan almarhum menelpon sekitar jam 20.00 WIB. Kemudian ada 4 panggilan tidak terjawab dan almarhum menghubunginya lagi sekitar pukul 20.30 WIB. Dia tanya lagi di mana ya. Saya jawab lagi dinas malam. Terus dia bilang kurang ajar, ujar Vera. Ibu sakit. Aku dituduh bikin ibu sakit. Sakit apa? Vera bertanya. Dia tidak tahu. Jadi Joshua tidak tahu. Terus dia bicara aku diancam. Jadi Joshua ini mengatakan atau menceritakan pada Vera, aku ini diancam gitu ya. Berani kau naik ke atas, kubunuh kau. Itu adalah ucapan Joshua yang ditirukan oleh Vera begitu ya. Terus Vera menyatakan dalam percakapan itu BJ mengaku diancam oleh sekuat-sekuat di sini. Pasti kalian juga udah tahu ya, menurut Komnas HAM, sekuat-sekuat itu artinya kuat gitu. Nah, ini kan masih simpang siur semuanya ya. Terus Vera melanjutkan, saya tanya, emang abang ngapain ibu? Abang ada pukul ibu? Terus Joshua menjawab, enggak lah dek. Terus Vera bertanya lagi, bilang lagi, ya udah, kalau gitu abang jangan takut ya. Kalau abang enggak salah, abang jangan takut. Begitu. Jadi pada tanggal 8 Juli 2022, Vera sempat dihubungi almarhum Joshua pukul 16.31 WIB. Karena ada panggilan tidak terjawab sebanyak 4 kali, jam 16 pukul 16.10 menit WIB, pesan terakhir Brigadir J kepada kekasihnya adalah akan menghubungi kembali. Jadi kalian sudah paham sampai di sini, karena pasti Madam Suki yakin kalian lebih cepat informasinya yang kalian dapatkan mungkin daripada Madam Suki sendiri ya. Oh ya, Madam Suki tanggal 27 September 2022 membuat sebuah prediksi ya tentang kapan PC ini ditahan. Dan Madam Suki mengatakan bahwa nggak sampai Oktober 2022. Dan itu resonate, tapi sayangnya Madam Suki mengupload itu tanggal 30 September. Dan ada juga yang bulan Oktober itu sempat Madam Suki potong. Itu kemudian Madam Suki upload kembali yang fullnya. Jadi seringkali seperti itu ya, Madam Suki ini udah memprediksi dan sudah mengatakan sesuatu, Madam Suki potong. Kadang-kadang ada dari kalian yang bertanya, kok videonya dipotong-potong? Iya, karena Madam Suki juga, karena ini prediksi ya, isinya prediksi begitu. Jangan sampai orang juga menganggap bahwa, ih ini dukun sok tahu ya kan. Nah, padahal Madam Suki ini bukan juga dukun ya, karena prediksi dan meramal itu jauh berbeda. Memang sama, tetapi berbeda. Kalau prediksi adalah sesuatu dari kondisi atau fakta-fakta yang bisa sebenarnya untuk dihitung ya atau diprediksi. Sedangkan meramal adalah sesuatu yang sifatnya itu jauh ke depan, masa depan atau psikis atau sesuatu yang memang tidak terlihat. Madam Suki bisa dua-duanya, meramal juga bisa, tetapi aku tidak mau meramal karena aku tidak mau orang mengatakan aku dukun. Tapi whatever, terserah kalian. Sekarang yang mau kita bahas di sini adalah, tadi Vera mengatakan kan, ibu sakit. Oke, kita mau cari tahu yuk. Ibu sakit menurut pengakuan Joshua.
Sebenarnya ibu ini sakit apa? Without any further ado, kita mau cari tahu jawabannya kenapa ibu sakit. Jadi, ibu sakit apa dulu ya? Ibu sakit apa? Jawabannya adalah start dong. Biar kalian semua bangun, ya kan? Oke. Ibu sakit apa? Ibu sakit apa? Di sini ada playfulness. Oke. Harmoni. Oke. Adventure. Oke. Nah, ibu sakit apa? Jawabannya adalah ibu ini nggak ceria lagi, alias murung. Ya, biasanya ibu itu kan orangnya suka menyapa, atau pada saat itu di mana dikatakan ibu lagi sakit, ibu sakit, itu ibunya lagi murung terus. Jadi nggak bisa diajak ngobrol, terus sepertinya banyak sekali pikiran, nggak mau makan, ya. Nah, inilah yang dikatakan Joshua, ibu sakit. Sakitnya apa? Barusan Madam Suki udah jelasin. Oke, sekarang apa yang menyebabkan ibu sakit? Apa sebabnya ibu sakit ya? Jadi kita cari tahu lagi. Apa sebabnya ibu sakit? Apa sebabnya ibu putri sakit? Jadi di sini ada sukses. Di sini ada rebirth. Di sini ada clinging to the past. Oke, Madam Suki mau tarik yang ini dulu ya. Jadi kenapa ibu sakit? Kenapa ibu sakit? Ada dua kartu yang terkoneksi. Ya, ini terkoneksi satu sama lain. Di sini Six of Wands menyatakan sebuah kemenangan, ya, atau kesuksesan. Dan di kartu ini adalah namanya apa? Kartu sukses. Oke. Jadi, kenapa ibu sakit? Ibu ini berpikir tentang sebuah kesuksesan yang didapat oleh suaminya, tapi ternyata kesuksesan itu justru membuat dia merasa jauh dari suaminya. Karena Madam Suki juga sudah pernah ya membuat satu prediksi di mana hubungan PC dan FS ini pada awal-awalnya mereka adalah keluarga yang bahagia memang. Ya, saling melengkapi, saling menghormati, saling mencintai. Pokoknya benar-benar di dalam Tuhan hubungan ini. Tapi setelah kesuksesan yang didapatkan, itu sepertinya kesuksesan ini kok tambah membuat suaminya menjauh. Apakah kesuksesan ini membuat FS mabuk kepayang sehingga ia melupakan dirinya sebagai suami yang mencintai istrinya karena ada someone lain, ya? Kita juga bisa mereka-reka ke situ, ya. Oke. Jadi jelas ya, kenapa ibu sakit tadi? Alasannya adalah pusing bahwa ia jauh dari suaminya, sementara suaminya menjadi orang yang super sibuk dan orang yang sukses. Ternyata memang jabatan, uang itu tidak bisa membeli kebahagiaan ya. Ya, ini adalah salah satu bukti. Jadi makanya kita harus mempunyai uang supaya uang itu bisa mensupport kehidupan kita, supaya kita bisa pergi-pergi, kita bisa traveling, kita bisa makan enak, ya kan, bisa berpenampilan ganteng dan cantik, ya. Tetapi uang itu juga bisa membuat masalah besar jika tidak bisa mengelola. Nah, uang dan kekuasaan, Madam Suki pernah ngasih tahu kalian bahwa uang dan kekuasaan adalah suami dan istri, ya. Oke, terus kenapa Joshua yang dituduh? Tadi awal Madam Suki udah bacain ya. Kenapa Joshua yang dituduh?
Kenapa? Joshua yang dituduh membuat ibu sakit. Kenapa Joshua yang dituduh? Kenapa? Jadi, kenapa? Di sini ada transformation. Di sini ada stress. Oke. Dan di sini ada aloneness. Ya. Kenapa Joshua yang dituduh? Di sini ada sebuah pemikiran, ada sebuah prasangka, ya. Transformation itu prasangka dari orang yang menuduh. Kita belum tahu nih siapa orang ini, ya. Jadi ada sebuah prasangka yang dijatuhkan kepada Joshua bahwa Joshua lah orang yang menyebabkan ibu ini sakit begitu. Nah, kenapa? Karena ibu ini kelihatan stres, kelihatan sendirian aja, merenung. Nah, jadi sebenarnya ini memang masih sebuah teka-teki ya. Dan kenapa PC kekeh mengatakan bahwa dia diperkosa. Bukan pelecehan lagi, diperkosa. Sampai ada adegan yang dibanting-banting itu, Besti. Ya kan? Nah, sekarang yang terakhir. Oke? Terus, berani kau naik ke atas. Kubunuh kau. Siapa itu yang mengatakan? Karena menurut Komnas HAM, itu yang mengatakannya adalah siapa? Kuat ya. Kuat gitu kan. Padahal di sini Vera dengan gamblang mengatakan pada Rosi, ya, squat. Bukan kuat. Bukan kuat ma'ruf, ya. Squat. Oke. Sekarang siapakah yang berbicara ini? Oke, kita mulai dari energinya FS dulu ya. Apakah jangan-jangan justru FS yang mengatakan, berani kau naik ke atas, kubunuh kau. Bisa jadi loh, ya. Karena DJ ini kan nggak mau ngomong yang sebenarnya sama Vera. Ya kan? Sampai dia mengatakan, aku nggak bisa ngomong sama mama, nggak bisa ngomong sama bapak, nggak bisa ngomong sama kakak, adik. Ya, bisa jadi yang mengatakan berani kau naik ke atas, kubunuh kau. Bisa jadi FS. Oke, kita cari tahu. Tapi kemudian Joshua mungkin, kok aku keceplosan. Aku bilang aja squat. Bisa jadi. Ya, karena dia nggak mau rahasianya itu Vera tahu. Ya, apakah yang mengatakan ini FS? Sebentar. 8 of Wands. Apakah yang mengatakan ini adalah kuat ma'ruf? Queen of Wands. Oke. Apakah yang mengatakan ini adalah squat? Nine of Cups. Oke. Sekarang kalian mau tahu jawabannya? Kalau squat ini kan kalau kita lihat foto ya, foto mereka itu kan ada yang yang banyak kan di situ ya. Bahkan ada beberapa nama yang kita taunya Eliezer, kita taunya Richie, ya kan? Yang lainnya kan squat itu kita hampir lupa namanya, ya kan? Ternyata ketika Madam Suki mengajukan sebuah pertanyaan, berani kau naik ke atas, kubunuh kau. Siapakah yang mempunyai peluang mengatakan ini adalah FS dan kuat. Ya, jadi ini memang dua orang ini bisa jadi FS dan kuat. Tetapi pada saat itu, karena Joshua sudah nggak bisa menahan banget apa yang dia mau ceritain, bahwa ini benar-benar mengancam jiwanya. Ya, ketika Vera bertanya, siapa? Akhirnya dia mengatakan, squat. Padahal, ia ingin mengatakan bahwa yang mengancam itu adalah FS dan kuat. Bisa jadi orang dua ini sebelumnya mengatakan itu kepada Joshua. Mungkin FS pernah mengatakannya dan kuat juga mengulang. Ingat nggak kau
Hah? Kayak gitu. Jadi, karena di sini squad-squad itu ternyata bukan squad yang dimaksud adalah teman-temannya squad. Enggak. Ternyata adalah FS dan KM. Terus, kalau memang ini adalah punya peluang 2 orang kemungkinannya, siapa yang lebih besar mengatakannya? Iya, memang yang lebih besar mengatakannya adalah Kuat Ma'ruf KM. Ya, karena di sini dia sebagai kurir, ya, sebagai kurirnya ini FS untuk mengatakan. Jadi, kalau dia yang mengatakan ini, berarti yang menyuruh siapa? Ini, oke? Ini adalah sebuah prediksi, bisa meleset, bisa benar, dan ini adalah general reading. Jadi bukan personal reading, ya. Jadi akurasinya mungkin cuma 10% atau 20%, bisa jadi 50%. Oke, jadi kita senang ya bahwa Ibu Putri sudah memakai baju orange dan kita ucapkan terima kasih banyak buat Bapak Listio. Mudah-mudahan ini adalah poin yang akhirnya mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada kepolisian. Oke, buat kalian yang mau reading tarot, monggo. Jika kalian mau mempertanyakan tentang hubungan asmara atau apa ya, rumah tangga kalian yang pada saat ini sedang apa, haru biru gitu ya, seperti kayak opera sabun gitu ya, terlalu banyak drama, terlalu banyak itulah ya. Kalian bisa datang ke Madam Suki, cari tahu bagaimana sih ini solusi dengan untuk masalahku, apapun itu. Untuk pekerjaan, untuk finansial, untuk apa namanya? Untuk kesehatan, dan kalian yang mempunyai luka-luka batin atau trauma, silahkan datang juga kepada Madam Suki, karena Madam Suki juga mengobati orang-orang yang mempunyai masalah-masalah di dalam emosi mereka. Finally, begitu aja. Send, love, and light. Salam cahaya.